Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nela Khairani, mahasiswa dari Universitas Trilogi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 251404002. Tugas UAS belajar dan pembelajaran mengenai materi motivasi belajar. Oke, pertama itu kita harus mengetahui apa sih itu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar adalah dorongan atau daya penggerak dari dalam diri atau dari luar diri yang membangkitkan semangat, energi, dan arah bagi seseorang itu untuk melakukan aktivitas seperti belajar untuk demi mencapai tujuan tertentu. Seperti kayak pemahaman materinya, terus pengembangan dirinya, ataupun nih prestasi akademiknya. Nah, jadi motivasi belajar itu adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan seseorang itu mempelajari materi pembelajaran. Oke, di slide selanjutnya itu ada fungsi dari motivasi belajar itu apa sih? Satu itu ada mendorong siswa itu untuk mulai dan aktif dalam kegiatan proses belajar. Jadi motivasi itu kan adalah hal yang mendorong ya dari dalam diri siswa itu untuk mulai dan terlibat aktif dalam kegiatan belajar serta dapat memberikan semangat untuk dia itu belajar. Yang kedua itu ada mengatur agar tujuan belajar itu jelas dan terfokus, agar siswa itu tahu apa sih yang ingin dicapai dan fokus pada usaha apa nih agar tujuan itu dapat tercapai. Yang ketiga itu ada menjamin keberlangsungan belajar, di mana dapat membantu siswa itu agar tetap semangat dan terus belajar meski menghadapi kesulitan dalam kegiatan proses belajar. Selain itu, motivasi juga membantu meningkatkan kualitas hasil belajar ataupun pencapaiannya. Siswa yang termotivasi nih biasanya itu lebih fokus, lebih tekun, serta menunjukkan hasil yang lebih baik dan dapat mewujudkan minat serta kepuasan belajar dari dalam diri siswa tersebut. Dengan motivasi yang baik, proses belajar pun dapat berjalan dengan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari motivasi belajar, yaitu ada 4. Satu, motivasi primer, di mana umumnya tuh motivasi itu berasal dari segi biologis dan jasmani seseorang. Contohnya itu kayak makan saat kita lapar, terus minum saat kita haus, terus istirahat saat kita lelah, dan kebutuhan untuk mempertahankan hidup ataupun keamanan. Nah, kedua itu ada motivasi sekunder, di mana dapat berupa kebutuhan organisme seperti rasa ingin tahu. Contohnya kayak belajar lebih keras agar mendapatkan nilai yang bagus ataupun pujian dari guru ataupun orang tua. Ketiga itu ada motivasi intrinsik, di mana berasal dari diri siswa sendiri. Contohnya kayak dia tuh harus mempelajari sejarah suatu negara hanya karena menyukai budayanya, bukan karena tugas dari sekolah. Terus yang keempat itu ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini berasal dari luar diri seseorang. Contohnya kayak belajar giat agar lulus ujian dengan nilai tinggi dan mendapatkan beasiswa. Oke, slide selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal. Nah, berarti internal berarti kan dari dalam diri seseorang ya, seperti kayak fisiknya, sifatnya, kebiasaannya, ataupun kecerdasannya. Nah, kedua itu ada faktor eksternal. Eksternal berarti kan luar, berarti berasal dari luar diri seseorang, seperti kayak lingkungannya, keluarganya, sekolahnya, serta relasi yang mendukung. Oke, selanjutnya tuh cara menumbuhkan motivasi belajar. Menumbuhkan motivasi belajar itu dapat dilakukan dengan satu, mendapatkan tujuan yang jelas sebagai pendorong semangat. Kayak misalnya tuh ingin mendapatkan nilai yang baik. Nah, kedua itu ada menciptakan lingkungan belajar itu yang nyaman dan kebiasaan yang positif, kayak sediakan ruang belajar itu yang nyaman, yang bersih, teratur, dan minim dari gangguan. Kalau bisa nih ya, letakkan ponsel tuh jauh dari kita jika tidak dibutuhkan. Nah, yang ketiga itu ada membangun kepercayaan diri melalui afirmasi dan keterlibatan aktif, kayak seperti memberikan ungkapan kepada diri sendiri kayak saya bisa, saya mampu. Nah, yang keempat itu ada memberikan penghargaan atas usaha, kayak kita tuh harus hargain usahanya, bukan hasilnya. Seperti kayak memberikan reward kecil setelah mencapai target, kayak misalnya tuh kayak kita makan-makan ataupun jajan. Yang kelima, memandang kegagalan itu sebagai kesempatan untuk berkembang. Nah, ini tuh juga penting agar motivasi belajar itu tetap terjaga.
Oke, kita masuk di kesimpulan. Jadi, motivasi belajar itu adalah dorongan dari dalam dan luar diri seseorang yang membuat seseorang itu mau belajar, mau bertahan menghadapi kesulitan, dan mencapai tujuan belajar. Nah, motivasi itu juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, serta berfungsi sebagai mendorong, mengarahkan, dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Dengan motivasi yang baik, proses belajar itu akan menjadi berkelanjutan dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihan yang mohon maaf. Bila kita walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.